Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang jujur. Jujur dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah dapat dilakukan dengan cara tidak menyontek pekerjaan teman, berani berterus terang jika belum mengerti tentang pelajaran, tidak bekerja sama saat ulangan, dan masih banyak lagi lainnya. Setelah itu, kita juga telah belajar menentukan nilai tempat suatu bilangan. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dari subtema 2 pembelajaran kedua, yaitu peduli lingkungan. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Dalam pelajaran seni budaya dan prakarya, kita nantinya akan mengidentifikasi bahan alam untuk membuat hiasan. Membuat hiasan dari bahan alam. Bisa seperti daun-daunan, umbi-umbian, pelepah daun. Untuk tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, menceritakan keadaan lingkungan perkotaan. Pendidikan karakter yang dikembangkan, yaitu sikapku adalah kepedulian. Misalnya peduli dengan teman. Baik, anak-anak, yang perlu kita ketahui, kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar tempat kita tinggal, baik di lingkungan desa maupun di kota. Biasanya, penduduk di desa memiliki rasa kepedulian yang lebih tinggi. Meskipun lingkungan di kota sangat berbeda dengan di desa, sebagian penduduk di kota juga memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Baik, anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Suasana Kota. Anak-anak, silahkan mengikuti lagu yang ibu mainkan ya. Temanku tinggal di kota, di sana banyak gedungnya. Tiap hari macet jalannya, ramailah suasananya. Temanku tinggal di kota, di sana banyak gedungnya. Tiap hari macet jalannya, ramailah suasananya. Ya, anak-anak, nanti kalian bisa mengulang kembali lagu suasana kota tersebut ya. Baik, anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu suasana kota, marilah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah kalian tahu suasana di kota? Saya tahu suasana kota. Ceritakanlah suasana di kota pada tempat di bawah ini. Anak-anak, mari kita menceritakan suasana di kota kita ini. Suasana di kota sangat ramai. Banyak gedung di kota. Rumah-rumahnya padat dan banyak polusi udara. Baik, anak-anak,
Setelah kita menjawab pertanyaan berdasarkan lagu suasana kota tadi, marilah kita membaca teks percakapan. Silahkan buka buku kalian halaman 62 sampai 63. Kita akan membaca teks percakapan antara Rani, Melati, dan Tony. Anak-anak, marilah kita membaca dengan seksama. Melati, Tony, kita pergi ke perpustakaan yuk. Ayo, kita kan mendapat tugas dari Bu Lilis untuk mencari gambar tentang keadaan di kota. Memangnya bagaimana sih keadaan di kota? Di kota biasanya ramai, jalan-jalan macet, rumah-rumah berdempetan, bahkan kalau hujan sering banjir. Betul sekali Melati, anak-anak juga tidak dapat bermain dengan bebas di halaman rumah. Iya, tidak ada lagi tempat bermain bagi mereka. Meskipun begitu, mereka masih tetap dapat bermain kan? Pasti mereka bermain di taman atau di tanah yang masih kosong. Di kota udaranya juga sudah tidak segar lagi. Iya Tony, banyaknya asap kendaraan membuat udara menjadi kotor, sehingga kita harus sering memakai masker. Itu betul Rani. Teman-teman, kita sudah sampai di perpustakaan. Jaga ketenangan ya agar tidak mengganggu anak yang lain. Oke, Melati. Baik, anak-anak, dari percakapan Rani, Melati, dan Tony, kalian telah menangkap apa yang mereka bicarakan? Ya, mereka membicarakan tentang situasi yang ada di kota, di mana di kota terlihat jalanan yang macet, rumah yang berdempetan, dan banyaknya polusi udara. Dan masih banyak lagi suasana kota yang mereka bicarakan. Baik, anak-anak, setelah kita membaca teks percakapan, marilah kita menjawab pertanyaan dari teks percakapan antara Rani, Tony, dan Melati. Anak-anak, silahkan dijawab dulu di bukunya ya. Jika sudah, mari kita bahas bersama. Nomor 1. Siapa saja yang akan pergi ke perpustakaan? Melati, Tony, dan Rani akan pergi ke perpustakaan. Nomor 2. Apa tugas dari Bu Lilis? Tugas dari Bu Lilis adalah mencari gambar tentang keadaan di kota. Nomor 3, bagaimana keadaan di kota? Keadaan di kota adalah ramai, jalan-jalan macet, rumah-rumah berdempetan. Kalau hujan sering banjir. Nomor 4, di mana anak-anak perkotaan dapat bermain? Anak-anak perkotaan bermain di taman atau tanah yang masih kosong. Nomor 5, mengapa udara di kota tidak segar lagi? Udara di kota tidak segar lagi karena sudah banyak asap kendaraan bermotor. Baik, anak-anak, dari sini kalian sudah mengerti ya. Baik, jika kalian sudah mengerti, mari kita menceritakan keadaan lingkungan perkotaan berdasarkan 5 gambar yang ada di buku kalian. Silahkan buka buku kalian halaman 64 sampai 65. Kita lihat dari gambar yang ada di buku kalian. Setelah kalian melihat gambarnya, silakan anak-anak buatlah cerita tentang gambar yang kalian lihat. Ingat, menceritakannya tentang lingkungan perkotaan. Baik, anak-anak, jika sudah, mari kita bahas bersama.
Kita lihat pada gambar nomor 1. Gambar nomor 1 merupakan banyak gedung tinggi di perkotaan. Gedung-gedung yang dibangun jaraknya tidak jauh karena lahan yang ada di kota terbatas. Pada gambar kedua, kendaraan yang ada di kota besar cukup banyak. Banyaknya kendaraan di jalan membuat macet. Jadi anak-anak kalian bisa melihat pada gambar nomor 1 itu merupakan banyaknya gedung yang dimana gedung-gedungnya itu jaraknya berdempetan karena lahan yang ada di kota sangatlah terbatas. Serta pada gambar kedua banyaknya kendaraan. Jadi semakin banyaknya kendaraan semakin banyak juga yang membuat jalanan macet. Baik, dari sini anak-anak sudah mengerti ya. Mari kita lihat pada gambar nomor 3. Apa yang kalian lihat? Ya, mari kita membuat ceritanya. Pada gambar ketiga, padatnya penduduk membuat banyak lahan yang digunakan untuk perumahan sehingga resapan air dan pohon yang banyak ditebangi sehingga kurangnya penghijauan di kota merupakan salah satu penyebab banjir. Jadi dari gambar yang kalian lihat itu adalah banjir yang dimana akibatnya ulah manusia yang seringkali membuang membuang sampah di sungai serta menebang pohon sehingga kurangnya penghijauan di kota yang dapat mengakibatkan banjir di kota. Baik, sudah mengerti ya anak-anak? Mari kita lihat pada gambar keempat. Pada gambar nomor 4, apa yang kalian lihat? Ya, gambar yang nomor 4 merupakan gambar pasar malam. Tempat hiburan ya, anak-anak yang sedang asik bermain kincir angin. Nah, mari kita membuat ceritanya. Di kota besar terdapat banyak tempat hiburan. Contoh tempat hiburan antara lain museum, monumen, kebun binatang, dan pasar malam. Pada gambar kelima, apa yang kalian lihat anak-anak? Ya, gambar kelima adanya polusi. Pabrik-pabrik banyak dibangun di kota besar. Banyaknya pabrik yang mengeluarkan asap akan menambah polusi udara. Jadi, semakin banyaknya pabrik yang ada di kota besar, maka semakin banyak pula polusi udara. Dari sini anak-anak sudah mengerti ya. Nanti kalian bisa melihat kembali dari gambar-gambarnya. Silakan buatkan cerita. Kalian bisa beda dari cerita yang telah Ibu bahas. Nah, anak-anak, setelah kita membuat cerita berdasarkan gambar, mari kita mengidentifikasi bahan alam untuk membuat hiasan. Kita dapat membuat hiasan dengan menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Kita akan membuat mahkota raja dari bahan-bahan alam. Apakah kalian tahu bahan-bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat mahkota raja? Mari perhatikan gambar alat-alat dan bahan-bahan alam di bawah ini. Berilah tanda centang pada gambar-gambar yang merupakan alat dan bahan-bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat mahkota raja. Anak-anak, coba kalian perhatikan dari masing-masing gambar tersebut. Apa yang kalian lihat? Ya, gambar-gambar yang berbeda. Nah, yang kita pilih adalah gambar mana saja yang akan digunakan untuk membuat mahkota raja. Baik, anak-anak sudah mengerti?
Dari bahan alam itu seperti daunan. Jadi daunnya bisa seperti daun nangka, daun jambu, puring, dan alatnya bisa lidi, staples, dan gunting. Baik, anak-anak, dari 10 gambar tersebut manakah yang merupakan bahan-bahan dan alat-alat alam yang dapat digunakan membuat mahkota raja? Kita lihat pada gambar kedua. Gambar kedua itu adalah daun kering. Daun kering yang bisa kita lihat daun kering dari daun nangka. Berarti merupakan bahan alam ya. Jika merupakan bahan alam, berikan tanda centang. Nah, kita lihat pada gambar ketiga. Gambar ketiga itu merupakan lidah buaya. Jadi bukan bahan alam yang dapat digunakan membuat mahkota raja ya. Berarti itu kita salahkan. Kita lihat pada gambar keempat. Itu merupakan alat. Nah, kira-kira gunting. Gunting merupakan alat untuk membuat mahkota raja bukan ya? Ya, gunting merupakan alat untuk membuat mahkota raja. Lalu kita lihat pada gambar kelima. Gambar kelima merupakan daun apa? Ya, gambar kelima merupakan daun nangka. Jadi kita benarkan ya, pada gambar keenam itu daun singkong. Jadi bukan termasuk bahan alam yang dapat digunakan membuat mahkota raja. Berarti kita salahkan ya. Lalu gambar ketujuh merupakan alat staples. Staples berarti merupakan alat bahan alam untuk membuat mahkota raja. Selanjutnya, daun puring. Daun puring termasuk bahan alam. Nah, kita lihat pada gambar ke-10. Gambar ke-10 apa ya kira-kira? Ya, gambar ke-10 adalah gambar sapu lidi atau lidi. Nah, gambar lidi termasuk alat yang dapat digunakan untuk membuat mahkota raja. Nah, anak-anak, setelah kita mengamati dari gambar-gambar tersebut, yang mana termasuk bahan dan alat untuk membuat mahkota raja. Nah, kali ini kita akan membuat hiasan dari bahan alam. Buatlah mahkota sesuai dengan langkah-langkah berikut ini. Pertama, siapkan daun-daunan seperti daun nangka, jambu, puring, dan sebagainya. Alatnya adalah seperti gunting, staples, dan lidi. Nah, kalian bisa memperhatikan ya dari gambar tersebut. Gambar tersebut terdapat daun jambu, daun nangka, daun puring, lidi, dan gunting. Jika tidak ada lidi, kalian bisa menggunakan staples. Kedua, potonglah lidi sepanjang 3 cm. Nah, jika lidi dipotong, maka hasilnya akan menjadi kecil. Ya, baik kita lihat pada langkah ketiga. Lipatlah daun nangka satu bagian lebih panjang dari bagian lain. Gambar keempat, susun dan rangkai setiap daun dengan cara menyelipkan helai daun yang satu ke bagian dalam lipatan helai daun yang lainnya. Kemudian, sematkan lidi agar kuat. Kelima, bentuk rangkaian tersebut menjadi mahkota raja sesuai ukuran kepala. Keenam, pakailah mahkota tersebut di kepala.
Nah, anak-anak, ibu memberikan tugas kepada kalian untuk membuat hiasan mahkota raja. Nanti anak-anak bisa menggunakan bahannya dari daun jambu, daun nangka, atau daun puring. Ya, kalian bisa memilih salah satu dari ketiganya. Nanti buatlah yang rapi. Setelah itu, ibu minta kalian untuk memasangkannya di kepala kalian. Lalu ibu minta kalian berfoto sambil memakai mahkota yang kalian buat. Sudah mengerti ya anak-anak? Baik, anak-anak, kalian sudah memperhatikan beberapa langkah-langkah membuat hiasan. Nah, kali ini ibu minta kalian untuk menyimak video pembuatan mahkota dari daun. Selamat menyaksikan anak-anak. Ya, anak-anak, itu tadi cara membuat hiasan mahkota raja. Nanti anak-anak bisa mengikuti, bisa membuatnya berdasarkan video yang ibu mainkan tadi ya. Baik, anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Namun, jangan lupa anak-anak untuk membaca dan memahami kembali dari sekarang aku tahu. Keadaan lingkungan di daerah perkotaan biasanya ramai, rumah-rumahnya padat, macet, banyak gedung bertingkat, banyak polusi udara. Kita dapat membuat hiasan dengan menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Bahan-bahan untuk membuat mahkota raja adalah daun-daunan seperti daun nangka, puring, jambu, dan sebagainya. Dan ditambahkan dengan alatnya bisa seperti gunting, lidi, ataupun staples. Nah, anak-anak, jangan lupa setelah kalian membaca, memahami kembali dari sekarang aku tahu, anak-anak nanti ibu minta melakukan refleksi.
Refleksinya dengan memberikan tanda centang pada pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan pilihanmu. Hari ini aku sudah dapat menceritakan keadaan lingkungan perkotaan, memilih bahan-bahan alam untuk membuat mahkota raja, membuat mahkota raja dari daun-daunan, membantu teman yang kesulitan mendapatkan bahan-bahan alam. Nanti anak-anak akan memberikan tanda centang dari kotak yang kosong ya. Baik, setelah kalian memberikan tanda centang, anak-anak akan melakukan aksi dalam kehidupan sehari-hari. Aksi hari ini adalah aku akan selalu peduli kepada teman yang memerlukan bantuan. Baik, anak-anak, jangan lupa tugas hari ini membuat hiasan mahkota raja dari bahan alam. Kalian bisa membuatnya dari daun nangka, daun jambu, ataupun daun puring. Tugas dikirimkan melalui foto dengan memakai mahkota di kepala. Baik, anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap dikerjakan tugasnya dengan baik, lebih teliti lagi. Tetap semangat belajar, anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa.